ini ada salah satu bikinannya dari Mi and Dots juga loh. Rotan bentuk 3D. Kalau saya malah nggak ngeliatnya situ, Cika. Apa tapi? Saya ngeliat ini adalah kesalahan trik marketing. Kesalahannya di mana? Nah ya, masa pakai model rusak. Kan kalau di foto buat Instagram nggak lucu nanti, coba. Oh, iya. Ini kan di foto cekrek. Apa yang dijual? Maaf, Mas Mongol. Boleh maju sedikit? Iya. Gini, boleh maaf ya, saya maaf dulu ya. Iya. Cara megang Anda salah, Mas. Terus harusnya? Harus kebalik. Oh, misi Pak. Nah. Silakan Mas Mongol. Langsung ya. Oke, pemirsa, sekarang kita ada di segmen Kabar Kabur. Bersama gua Mongol Stres. Nggak ada kabar yang nggak gua kabarin karena gua orangnya kabur-kaburan. Hari ini kita ngomongin soal keunikan ya. Ini unik banget. Gue juga sebenarnya juga unik karena dengan muka gue seperti ini gue juga nggak jelas gue dari mana gitu ya. Karena kalau mau dilihat dari potongan sih kayaknya memang agak ya segitiga sama tangan bukan segitiga sama kaki. Tapi gue ngomongin keunikan Indonesia tuh kita sebagai orang Indonesia, sebagai masyarakat dari Indonesia, rakyat dari Indonesia kita tuh harus bangga bahwa Indonesia tuh banyak hal yang unik yang kita bisa buat jadi itu menghasilkan. Contoh, keunikan di Indonesia, Anda tahu pastikan yang namanya tuyul? Iya kan? Kecil. Aduh. Anda suka balas-balasan ya? Enggak. Maksudnya begini loh Mas Lidi, kan ada yang namanya tuyul, ya kan? Kecil tapi udah rajin, ya kan? Selalu nyari duit. Kenapa kita nggak usaha jadi ternak tuyul kadang-kadang gitu? Itu maksudnya ke ternaknya. Bukan fisiknya kan? Nggak usah, bosnya nggak usah diajak. Atau mungkin keunikan lagi kita mungkin buka salon ya kan khusus untuk wewe gombel. Ya kan kita selalu melihat di film-film wewe gombel tuh kan cantik tapi rambutnya acak-acakan gitu. Kenapa kita nggak buka salon khusus wewe gombel? Kita bisa bilang oke, Mbak saya buat rambut Anda saya catokin tuh saya konde tapi saya minta 4 angka buat besok keluar. Tapi kalau gue boleh jujur, buat orang-orang yang punya keunikan, gunakanlah media sosial untuk membuat produk Anda lebih ngetop. Ya kan? Apalagi gue nih, gue stand up comedian, setiap kali gue perform, gue selalu tulis di media sosial apapun. Termasuk, gue anggota Agnes Monica Club ya. Kami ngomongnya tuh bukan Twitter, tapi Twitter. You can speak Twitter? Nah, jadi gue ngomong selalu di Twitter. Apalagi atau pet. Cuman memang kalau soal unik-unik banyak lah Indonesia unik. Provinsi-provinsi di Indonesia banyak unik. Hasil laut di Indonesia banyak unik. Bahkan ikan purba juga dapatnya di Indonesia. Kera terkecil juga dari Indonesia. Berarti terus kenapa kita harus kiblat ke luar negeri coy? Iya dong. Kenapa lu kalau mau berlibur harus ke luar negeri? Oi bro, yuk mau kemana? Ngelihat jam gede. Big Bang, ya ampun, no Padang ada, coy di Bukit Tinggi. Ada jam dadang, 4 sisi, 1 yang nyala, 3 mati. Mau ngapain lagi? Ya kan, orang bilang, oh Ngol, gue mau pengen ngeliat tembok China. Ya ampun, gak usah jauh-jauh. Indonesia juga ada, Ngarai Sianok juga bagus tuh. Mau ngeliat apa? Taman laut coy, ada Wakatobi, Bunaken, Raja Ampat. Semua kita punya. Mau lihat orang-orang yang luar biasa, ada Mas Dedi. Tuh, coba lu lihat. Ya kan? Gak pakai minyak rambut pun rambutnya, kepalanya mengkilat. Dia memang unik gitu. Jadi kita nggak usah stres, kita harusnya tuh bangga hidup di Indonesia. Lu mau ngapain lagi? Mau pingin bagi jumping? No, lu ikat tali di Monas. Lagian banyak tuh anggota dewan, anggota-anggota itu katanya kalau dia ketahuan korupsi melompat dari sono, nggak melompat-lompat sampai sekarang.
Ngenesnya lagi tuh coy, kemarin kita ribut soal Pancasila, ya kan ada artis yang begini, jadi duta Pancasila. Ada lagi anak sekolah marah-marahin polisi, sekarang jadi duta narkoba. Ini besok gua marah-marahin ibu mertua deh, biar gua dikawinin sama anaknya. Gitu aja, jadi gua kadang-kadang agak bingung dengan Indonesia unik. Gitu apa suster ngesot. Suster ngesot itu kan buat yang kurus. Lu bisa bayangin nggak kalau susternya gemuk? Udah nggak lagi namanya suster ngesot, bisa jadi susternya gelinding gitu. Ini kenapa sih? Jadi menurut apalagi kuntilanak di atas pohon. Kuntilanaknya gemuk. Patah dahannya dong. Tapi saya tidak anti dengan orang gemuk, tidak. Cuman maksudnya menurut saya, ini kalau seandainya dia seperti itu, apalagi kan kita juga harus ingat ajaran agama aja orang gemuk nggak masuk surga loh. Serius loh, dua agama besar menyatakan bahwa pintu surga itu sempit. Bener. Tapi buat yang gemuk, gua selalu bilang inilah keunikannya ya. Jadi udah tenang aja, Anda tetap ke surga tapi nggak masuk di dalam, tapi di luarnya. Kalau gua orang nanya, nggak lu masuk dah, lu juga gemuk. Tenang coy, gua kan ada orang dalam udah berangkat duluan. Ini yang paling terakhir lagian, ya ampun. Masuk surga itu kalau di surga enakan di luar coy daripada di dalam. Di dalam ada big boss. Enak di luar, kita masih bisa main QQ. Oke lah, bersama gua Mongol, saya kembali ke Mas Dedi. Saya suka sekali dengan idenya tadi ya, ternak tuyul. Iya, bagus kan? Mungkin Buka salon Mas Dedi. Salon wewe gombel. Saya besok mau buka kalau gitu. Apaan? Laundry pocong. Iya bener kan? Nih dia nggak ganti. Emang nggak kotor tuh pocong lama-lama? Baik, terima kasih Mo. Ya mana-mana tetap di Hitam Putih. Saya kalau inspirasinya dari Bapak, kalau motivasinya saya dapat dari pengusaha-pengusaha yang sudah ternama.